Shalom, selamat malam sahabat GPIB. Selamat berjumpa kembali dalam Night Call GPIB pada saat ini. Saya Pendeta Uke Falihatu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah Bekasi, akan memberitakan firman Tuhan untuk malam hari ini sebelum kita beristirahat. Karena itu mari kita persiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Kristus Yesus Allah kami, Kepala Gereja, melalui Roh Kudus hadir, tuntun dan bimbinglah kami dalam membaca Alkitab, dalam mendengarkan firman-Mu, dan tolonglah kami untuk dapat mengerti dan memahaminya, serta melakukannya dalam hidup beriman kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini pembacaan Alkitab akan terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 yang menyatakan, "Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami." Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersukacitakah Anda di hari ini? Apakah yang membuat Anda merasa sukacita, merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia? Apakah kita bersukacita karena apa yang kita harapkan boleh berjalan dengan baik, tanpa rintangan, tanpa kesulitan, tanpa halangan? Semuanya menghasilkan sesuai yang kita harapkan, sehingga membuat kita gembira, membuat kita senang, hati kita diliputi oleh sukacita. Apakah sukacita yang kita rasakan karena kita telah berhasil dalam pekerjaan? Kita bersukacita karena kita memiliki harta benda yang berlimpah. Kita bersukacita karena kita sembuh dari sakit yang kita alami selama ini. Kita bersukacita karena telah mendapat pekerjaan. Kita bersukacita karena telah mendapatkan jodoh. Kita bersukacita karena memiliki keturunan. Tentunya banyak hal yang dapat membuat kita merasa senang, merasa gembira, bahkan bersukacita. Ya, di hari ini juga lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita melihat bahwa Rasul Paulus, ia juga mengalami sukacita. Dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20
Dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus katakan, "Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami." Kita dapat melihat di sini bahwa jemaat di Tesalonika adalah sukacita bagi Paulus. Paulus merasa bersukacita karena melihat keberadaan jemaat Tesalonika ini. Paulus sungguh gembira, sungguh senang, sungguh bahagia karena jemaat Tesalonika yang pernah ia layani, walaupun ia tidak lama di sana, jemaat ini boleh bertumbuh. Mereka bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mereka tekun dalam pekerjaan iman. Mereka tekun dalam melakukan usaha kasih. Mereka tekun di dalam pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Walaupun mereka mengalami banyak tantangan-tantangan, walaupun mereka banyak mengalami kesulitan dan penolakan akibat orang-orang Yahudi yang tidak senang terhadap keputusan mereka untuk mengikut Kristus. Ya tentu bukan perkara yang mudah ketika mereka percaya dan beriman kepada Kristus. Mereka tidak disukai, mereka dibenci, mereka senantiasa dihambat oleh orang-orang Yahudi yang tidak senang terhadap pelayanan yang Paulus lakukan bagi mereka. Itulah sebabnya Paulus didesak untuk pergi meninggalkan Tesalonika, sehingga ia tidak bisa berlama-lama dengan jemaat ini. Ya walaupun ia berpisah dengan jemaat ini, tetapi di mata Paulus, jemaat ini memiliki nilai, memiliki arti yang membanggakan diri Paulus. Jemaat di Tesalonika memiliki kesan yang begitu mendalam, yang begitu membahagiakan, yang begitu membuat Paulus boleh bersuka cita. Apa sukacita Paulus? Kembali sekali lagi, karena jemaat ini mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Walaupun mereka mengalami penghambatan, walaupun mereka mengalami kesulitan dan tantangan dari orang-orang yang tidak senang dengan usaha pekabaran Injil yang sedang dilakukan. Mereka tetap tekun dalam iman mereka kepada Kristus. Mereka terus melakukan upaya kasih. Mereka teguh dalam pengharapan kepada Kristus. Ini dapat kita baca dalam surat Paulus, dalam surat Tesalonika ini, dalam pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bacaan kita malam hari ini, begitu bahagianya Paulus, begitu penuh sukacitanya Paulus. Jemaat di Tesalonika dilihat sebagai mahkota kemuliaan dalam diri Paulus. Sebab jemaat ini telah menunjukkan sikap iman yang membanggakan hati. Sehingga kelak kalau Paulus berhadapan dengan Kristus yang datang untuk kedua kali, maka Paulus dapat bersukacita. Ia telah melakukan usaha yang tidak sia-sia. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ya memang walaupun terpisah jauh dengan jemaat Tesalonika, walaupun Paulus jauh dari mereka, tetapi bagi Paulus mereka tetap dekat di hatinya. Ya ibarat pepatah katakan, jauh di mata, dekat di hati. Ada hubungan yang akrab antara Paulus dengan jemaat Tesalonika ini. Dan apa yang diperlihatkan oleh Paulus ini mau juga memperlihatkan kepada kita bahwa segala usaha, segala perjuangan yang dilakukan untuk Kristus senantiasa akan mendatangkan sukacita. Bila itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, bila itu dilakukan dengan ketulusan, bila itu dilakukan dengan ketekunan dan kerajinan, bila itu dilakukan dengan penuh keberanian, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi kesulitan. Melihat akan sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus ini, maka saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mengatakan bahwa sukacita dapat kita nikmati dan alami dalam hidup ini, bukan karena apa yang kita harapkan, bukan karena apa yang kita perjuangkan mengalami suatu keberhasilan dan berjalan sesuai dengan keinginan kita, tetapi sukacita besar, sukacita yang sejati akan kita nikmati ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh melayani orang lain, ketika kita sungguh-sungguh mau membangun hubungan kasih dengan orang lain, ketika kita sungguh-sungguh berpengharapan kepada Kristus, maka Kristus akan menghadirkan sukacita dalam hidup ini. Sukacita yang dimiliki oleh Paulus mengajarkan kita untuk senantiasa berperilaku seperti Paulus, mau melayani orang lain, mau memandang orang lain sebagai bagian daripada karya Tuhan yang senantiasa mau ditempatkan kasih Allah dalam hidup mereka, mau senantiasa berbuat yang baik bagi mereka sehingga orang lain dapat mengenal Allah, menikmati kasih dan cinta Allah, dan mereka semakin beriman, percaya kepada Allah. Mereka hidup berpadanan dengan pengajaran dan kehendak Allah. Apakah sumber sukacita saudara? Lihatlah anak-anak yang kita miliki. Lihatlah orang-orang yang kita layani. Lihatlah orang-orang yang pernah kita nyatakan kasih kepada mereka lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap hidup kita. Lihatlah orang-orang yang pernah kita tolong. Lihatlah orang tua kita, sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita, orang-orang yang pernah kita nyatakan kasih Kristus kepada mereka. Mereka adalah sumber sukacita kita. Mereka adalah orang-orang yang dapat membuat kita bersukacita, karena apa yang kita lakukan bagi mereka tentu saja akan bertumbuh, tentu saja juga akan mengarahkan mereka untuk dapat membagikan cinta kasih kepada orang lain. Hal yang berikut yang dapat kita pelajari juga dalam firman Tuhan malam hari ini, kita dapat belajar bahwa beriman, percaya kepada Allah, berpengharapan kepada Allah, bahkan melakukan pekerjaan pelayanan untuk Allah, tidak menjamin bahwa kita akan bebas dari kesulitan dan tantangan kehidupan.
Paulus mengalami tantangan dari orang-orang Yahudi yang membenci dia ketika ia melayani di Tesalonika. Orang-orang Tesalonika yang menerima Kristus dibenci juga oleh orang-orang Yahudi, dihambat dan disulitkan hidupnya karena percaya kepada Kristus. Tetapi segala tantangan, segala kesulitan itu tidak meluluhkan dan melemahkan mereka, tetapi segala tantangan dan kesulitan itu justru semakin membuat mereka giat dan bertekun di dalam iman kepada Kristus, dalam berpengharapan kepada Kristus, dalam melakukan usaha kasih bagi orang lain dan dunia ini. Mari saudara, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kesulitan dalam hidup ini, kita tetap melakukan banyak hal-hal yang baik dalam hidup ini, hal-hal yang penuh cinta kasih. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Allah, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu untuk kami malam ini. Mampukan kami untuk berlaku seperti jemaat Tesalonika, bahkan mencontohi Paulus di tengah-tengah membagi cinta kasih, bahkan melayani orang lain di tengah kehidupan kami. Kami akan beristirahat malam hari ini. Berikanlah kami istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dan esok pagi Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat menikmati kehidupan baru dan kembali melaksanakan aktivitas kerja dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika kami membaringkan tubuh dan terlelap dalam ketidaktahuan kami, berkati tubuh kami yang lemah ini, agar segala yang lemah dalam tubuh kami boleh dipulihkan dan dikuatkan kembali. Ya Allah di surga, istirahat kami di malam hari ini, kaum keluarga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan mau memberkati kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita.